Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini. Nah, bagaimana kabarnya, Kak? Semoga Kakak dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hafifatur Rohmah. Saya dari Laboratorium Terapan Prodi Psikologi Islam di UIN Salatiga. Nah, kurang lebih nanti 2 jam saya akan bersama dengan kakak untuk melaksanakan tes psikologi. Tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes psikologi dapat diperoleh gambaran tentang diri kakak, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang dapat menghambat pengembangan diri kakak. Nah, tidak ada penilaian buruk terhadap tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silahkan kakak mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Potensi diri itu perlu diketahui. Di dalam tes ini itu kan tidak ada kekurangan, tidak ada penilaian buruk. Nah, mengapa kita harus mengetahui potensi diri? Karena kalau kita sudah tahu bagaimana diri kita, bagaimana kelemahan diri kita, kita bisa mengantisipasinya dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, di dalam tes ini ada beberapa tes. Nanti setiap tesnya akan saya pandu. Seperti itu ya. Nah, di dalam tes ini ada yang menggunakan ballpoint dan ada juga yang harus kalian isi menggunakan pensil seperti itu. Apakah kakak sudah menyiapkan alat tulisnya, ballpoint dan pensil? Ketika kakak sedang menjalankan tes, kakak tidak boleh diinterupsi. Nah, kakak tidak boleh izin ke kamar mandi dan tidak boleh makan ataupun minum karena itu akan merugikan diri kakak sendiri. Nah, saya akan memberi kesempatan untuk kakak kalau mau ke kamar mandi, mau minum, atau mau makan. Nah, untuk konsentrasi dalam tes ini, kakak bisa menyimpan ponsel kakak terlebih dahulu. Silahkan. Kalau kakak ingin ke kamar mandi dan ataupun mau makan, mau minum sekarang sebelum tes dilaksanakan. Nah, di sini kita akan melaksanakan tes yang pertama, namanya tes TIU5. Nah, saya di sini akan memberikan lembar soalnya, tapi lembar soalnya tidak boleh dibuka terlebih dahulu sebelum ada perintah untuk membukanya. Ya. Ini silahkan. Nah, jangan dibuka terlebih dahulu ya. Dan yang pertama, sebelum kalian mengerjakannya, silahkan mengisi data diri kalian terlebih dahulu. Silahkan. Baiklah, silahkan kalian buka halaman yang pertama. Nah, itu ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan halaman yang pertama. Nah, di tes yang pertama ini kalian mempunyai waktu 8 menit. Nah, pada tes ini tugas kakak adalah melihat pola perubahan A ke B. Dengan cara yang sama, kakak diminta mencari pasangan dari C. Ya, silahkan ya, itu lihat
ke lembar soalnya yang pertama. Nah, jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang paling benar. Nah, selanjutnya marilah kita berlatih terlebih dahulu ya. Di situ ada contoh 1 dan ada contoh 2. Coba dikerjakan terlebih dahulu sesuai yang saya jelaskan tadi ya, Kak. Nah, apakah sudah jelas cara mengerjakannya bagaimana? Nah, sudah paham ya, Kak? Nah, di sini gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Gunakan waktu kakak sebaik mungkin, karena kakak hanya diberi waktu 8 menit. Nah, ingat, waktu kakak singkat. Kalau saya sudah berkata mulai, baru bisa dimulai. Dan saya akan berkata selesai, tandanya tes harus sudah selesai dan kalian meletakkan alat tulis kalian ya. Nah, sekarang bisa dimulai dalam mengerjakannya. Nah, sekarang sudah habis ya, Kak, sudah selesai waktunya. Silahkan letakkan alat tulis kalian. Alhamdulillah, tes yang pertama, tes TIU 5 sudah terlaksana dengan baik. Sekarang kita menuju tes yang kedua. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tes yang kedua. Tes yang kedua yaitu tes akudat. Apa sih tes akudat itu? Akudat itu singkatan dari Administrasi Keuangan dan Perdagangan. Nah, pada tes ini kakak akan menjumpai 150 pasang nama. Nah, nanti berilah tanda lingkaran jika pasangan tersebut sama, dan berilah tanda silang jika pasangan tersebut tidak sama atau berbeda. Tuliskan jawaban kakak pada nomor soal sesuai pada lembar jawaban. Nah, apakah sudah jelas instruksinya? Oke, kalau sudah jelas. Nah, kakak akan mulai mengerjakan bila saya berkata mulai, dan kakak selesai mengerjakan apabila saya bilang selesai. Seperti itu ya, bisa dipaham? Oke, waktu kalian, waktu kakak hanya 5 menit, gunakan sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Sekarang bisa mulai tesnya, silahkan. Cukup sudah selesai ya, Kak, tesnya? Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya kita tes akudat 2. Tes akudat 2 ini berhitung. Nah, pada tes ini kakak akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, kakak tidak boleh menggunakan alat bantu menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Tidak boleh ya. Kakak hanya boleh menggunakan kertas kosong yang sudah diberi untuk menghitungnya. Nah, di situ pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, A, B, C, D, atau E. Lalu berilah tanda silang pada lembar jawaban. Bisa dipaham? Nah, di sini kakak akan mulai mengerjakan soal bila saya berkata mulai, dan bila saya berkata selesai, tandanya kakak sudah selesai dan waktunya sudah habis dalam mengerjakan soal ini. Nah, di tes kali ini kita mempunyai waktu 6 menit. Nah, kakak hanya mempunyai waktu 6 menit. Di sini ada 50 soal. Nah, silahkan bekerjalah dengan cepat dan teliti. Dan gunakan waktu dengan sebaik mungkin.
Oke, sekarang mulai tes. Nah, sudah selesai. Tandanya waktu sudah habis. Sekarang ini ada tes yang selanjutnya, tes akudat 3 tentang aritmetika. Nah, pada tes ini kakak akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Nah, di sini kakak tidak boleh menggunakan alat bantu seperti kalkulator atau sejenisnya. Kakak hanya boleh menggunakan kertas kosong yang sudah diberikan ya untuk menghitungnya. Silahkan kakak melihat pada buku di subtes 3 itu ya. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Di situ ada, dalam setengah jam dapat diselesaikan satu tugas. Berapa banyak tugas dapat diselesaikan dalam 8 jam? Ada berapa? Coba. Nah, jawabannya adalah 16 tugas. Nah, Anda cukup menuliskan angkanya saja, yaitu 16 ya. Kakak tidak perlu menuliskan 16 tugas. Tidak usah dengan katanya. Cukup hanya menuliskan jawaban dengan angka saja. Seperti itu ya. Nah, bacalah setiap soal dengan teliti dan langsung dijawab. Karena kakak diberi waktu yang singkat. Nah, bila kakak mendapatkan hasil jawaban berupa pecahan, maka berikanlah jawaban pecahan tersebut dengan menyebut yang terkecil. Misalnya, 6/9 harus diperkecil menjadi 2/3. Nah, jika jawabannya berupa desimal, maka dituliskan menjadi desimal dengan 2 angka di belakang koma. Misalnya 0,67. Seperti itu ya, bisa dipaham? Nah, bila tidak diperkecil, maka dianggap salah, dianggap gugur. Seperti itu ya. Nah, apabila ada jawaban yang akan kakak ganti, maka kakak cukup mencoret jawaban yang salah tersebut. Nah, selanjutnya kakak tuliskan jawaban yang benar. Di sini kakak akan menghadapi 15 soal. Nah, di sini 15 soal hitungan ya. Dan kakak diharapkan dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, bekerjalah dengan cepat dan teliti. Jangan lupa. Waktu yang disediakan ada 6 menit. Waktunya sangat singkat dan silahkan bisa dimulai dari sekarang. Nah, sudah selesai ya. Yang selanjutnya di sini ada tes akudat 4 tentang kategori. Nah, silahkan dicermati bagian lembar soal yang bagian kotak. Oke, bisa dilihat, bisa dipahami ya. Pada tes ini kakak diminta untuk menentukan penggolongan dari setiap pernyataan pada soal. Nah, penggolongan yang dimaksud adalah golongan makanan atau minuman, pakaian, rumah tangga, hiburan, perjalanan, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Nah, di situ tentukan satu golongan yang paling sesuai dari suatu pernyataan atau soal tersebut. Apabila menurut kakak ada 2 pertanyaan yang dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan, ya, atau lebih, tentukan salah satu golongan yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut, ya, bisa dipaham? Nah, tuliskan huruf golongan yang tepat untuk setiap soal pada lembar jawaban. Di sini ada 40 nomor atau 40 soal. Dan di sini kakak hanya diberi waktu singkat. Hanya diberi waktu 5 menit saja. Gunakan waktu sebaik mungkin. Silahkan mulai tesnya dari sekarang. Nah, sudah selesai ya kak? Silahkan letakkan alat tulis kakak. Ini tes akudat yang terakhir. Tes akudat yang kelima, yaitu tentang informasi. Nah, pada tes ini, tugas kakak adalah menyelesaikan kalimat pada setiap soal, ya. Di sini dengan memilih satu dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan, yaitu A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut kakak paling sesuai, paling tepat, paling benar ya. Nah, di sini ada 40 soal. Kakak diberi waktu yang terbatas. Nah, apakah sudah jelas? Apakah tugasnya sudah dipahami? Nah, sudah paham ya? Nah, baik. Di sini kakak diberi waktu 6 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Nah, sudah selesai ya kak? Silahkan letakkan alat tulis kakak.
Alhamdulillah di tes akudat ini berjalan dengan lancar. Di sini kita akan ke tes yang selanjutnya. Siap ya Kak? Masih semangat ya? Selanjutnya kita akan melaksanakan tes administrasi tes E atau Mechanical Comprehension. Nah, kepada Kakak, di situ telah dibagikan sebuah buku persoalan ya atau lembar jawaban. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, sebelum Kakak mulai mengerjakan, terlebih dahulu di situ dituliskan yang paling atas nomor, kemudian nama, kemudian pendidikan akhir, kemudian pekerjaan atau jabatan. Bila sudah bekerja, kalau Kakak belum bekerja, ya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Yang selanjutnya, usia atau tanggal lahir, dan yang terakhir, tanggal tes. Nah, tanggal tesnya hari ini ya Kak. Silahkan diisi terlebih dahulu. Sudah ya? Nah, pada tes kali ini, Kakak dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknikan praktis dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Tugas Kakak adalah memilih satu jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban Kakak silahkan dituliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang Kakak pilih. Nah, sekarang marilah kita buka buku persoalan halaman 1. Pada bagian contoh, nah, mari kita berlatih mengerjakan soal A, B, C, D, dan E sebagai latihan ya. Nah, di situ bacalah setiap persoalan dengan baik dan tulislah jawaban pada lembar jawaban di kolom latihan. Karena ini sedang latihan ya. Nah, perhatikan persoalan contohnya. Soalnya yang A, jika roda A berputar searah jarum jam seperti digambarkan anak panah, bagaimanakah berputarnya roda B? Yang kedua, soalnya jika ujung C dari alat yang ada di samping ini digerakkan ke sebelah bawah seperti diperlihatkan oleh anak panah, kemanakah ujung D bergerak? Soal C, jika orang mengangkat batu seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, di tempat manakah kayu pengangkatnya paling mudah patah? Soal D, gunting manakah yang paling tepat untuk menggunting kaleng? Soal E, air dalam sungai mengalir dengan derasnya ke arah yang digambar dengan anak panah. Di bagian manakah lumpur dalam sungai mudah mengendap? Nah, sekarang marilah kita cocokkan bersama-sama jawaban yang telah Kakak buat. Jawaban-jawaban yang tepat ya. Jawaban yang A adalah 2. Berputar searah jarum jam. Nah, kemudian digambar seperti arah jarum jam, seperti itu ya. Yang kedua, bergerak ke atas. Nah, gambarnya anak panah menuju ke atas. Yang ketiga adalah yang C adalah 3. Di tempat tanda penunjuk H atau di tengah. Nah, gimana? Apakah sudah betul? Jawaban yang D adalah 3, yaitu gunting M. Jawaban E adalah 2, yaitu pada huruf O, lumpur mengendap dan yang tidak terdorong oleh arus aliran sungai. Sudah jelas? Nah, sekarang silahkan Kakak buka halaman berikutnya. Sudah? Nah, silahkan Kakak kerjakan persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Nah, di situ jawaban Kakak silahkan tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu Kakak terbatas. Dan kerjakan dengan teliti. Waktu mengerjakan 15 menit. Nah, setelah saya katakan selesai, silahkan letakkan alat tulis kalian. Silahkan sekarang bisa dimulai tesnya ya. Oke, waktu sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, di sini kita ke tes berikutnya, yaitu administrasi tes kreativitas figural atau TKF. Nah, di sini Kakak diberi waktu 10 menit. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyaknya gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran. Nah, di situ kan ada ya
di lembar itu ada lingkaran-lingkaran di situ ya. Nah, lingkaran tersebut harus menjadi bagian utama dari gambar yang kakak buat. Kakak boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam dan di luar lingkaran sekehendak kakak dalam membuat gambar. Terserah kakak ya. Nah, cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan orang lain dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar. Cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang kakak miliki pada tiap gambar kakak. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar kakak mengisahkan cerita yang sangat menarik. Jangan lupa untuk menuliskan nama atau judul pada setiap gambar. Nah, silahkan kerjakan soal setelah saya berkata mulai. Dan ketika saya berkata selesai, tandanya kalian sudah selesai mengerjakan. Kalian harus berhenti mengerjakan soal tersebut. Nah, bisa dipaham ya? Nah, sekarang silahkan mulai tesnya. Oke, sudah selesai ya kak. Silahkan letakkan alat tulis kakak. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan administrasi The Rodwell Miller Interest Blank atau tes RMIB. Nah, silahkan isi informasi data diri kakak di lembar kerja terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Berikut kakak temui daftar macam-macam pekerjaan yang tersusun ke dalam beberapa kelompok. Di situ terdapat 9 kelompok, yaitu A sampai I. Nah, di setiap kelompok terdiri atas 12 macam pekerjaan. Nah, di situ setiap pekerjaan merupakan suatu keahlian khusus yang membutuhkan latihan atau pendidikan. Mungkin hanya beberapa di antaranya yang Anda sukai, akan tetapi Anda tetap diminta untuk memilih pekerjaan mana yang ingin Anda lakukan atau yang paling Anda sukai. Terlepas dari besar kecilnya upah atau gaji yang akan diterima nantinya, oke? Nah, tugas kakak adalah mencantumkan nomor atau angka di setiap pekerjaan, di setiap kelompok. Di situ mulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling Anda sukai dan seterusnya sampai 12 untuk pekerjaan yang paling kakak tidak sukai. Seperti itu ya, bisa dipaham? Nah, misalkan contohnya pekerjaan menjadi pilot. Nah, itu adalah pekerjaan yang paling kakak sukai. Berarti dikasih nomor atau angka 1 sampai seterusnya sampai di titik yang paling kakak tidak sukai. Nah, di sini kalian bekerjalah dengan secepat mungkin. Ya, tuliskan nomor-nomor sesuai dengan kesan dan keinginan kakak yang pertama muncul. Nah, kerjakan dengan teliti dan jangan ada yang dilewati. Setelah selesai membuat urutan di kelompok I, silahkan lanjutkan ke persoalan berikutnya. Kakak diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang kakak sukai. Tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Namun, kakak boleh menulis pekerjaan yang terdapat ataupun tidak terdapat dalam daftar tersebut. Hanya 3 saja, ya kak. Nah, silahkan. Di sini waktunya tidak dibatasi. Oke? Nah, silahkan mengerjakan. Oke, sudah selesai ya kak tes RMIB-nya. Nah, sekarang silahkan letakkan alat tulis kakak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kakak. Semoga sukses untuk proses selanjutnya. Nah, hasil tes akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kakak sepanjang kami membawa tes ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.